Puji Tuhan. Shalom, Opa Oma yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya? Rasanya udah setahun kita nggak ketemu ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah UMAS kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Oma, Opa yang kekasih dalam Tuhan. Hai, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi ini. Inilah ibadah perdana yang akan kita mulai pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi tidaklah berarti bahwa jarak mempengaruhi kita memuji Tuhan. Kita akan tetap semangat karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada saat ini. Sebelumnya kita memulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Persiapkan kami karena kami mau memulai ibadah kami bersama-sama. Diamkan semua suara yang ada di dalam hati kami kecuali suara Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Mama Opa. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yuk kita mau sembah Tuhan, mau puji Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang Oma Opa untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersuka cita buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah, Tuhan itu baik. Yuk. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, haleluya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
masuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati, oma opa semuanya. Kita sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan buat hidup kami Tuhan Yesus. Ya Rabba syakara lalabaya ralabaya syadara ralaboya ralabaya se. Haleluya. Mari siapkan hati oma opa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada hari ini Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan lagi, pujian dan syukurku hanya bagimu Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lebih lagi katakan, ku tahu Tuhan hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku katakan lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu, yes Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yuk kita sembah Tuhan, mari sembah Tuhan oma opa. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan Yesus. Yesus, kami agungkan nama-Mu.
kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, mari sembah Dia Oma Opa, mari tinggikan Dia hari ini. Haleluya. Uriana lama yasi, Yana mayasi, Kara amor amor, Yara bakara labaya sakara lama yara lama yase, Yana amor. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Haleluya. Ya Rabba syakara labatakana moraba ya labatakana moyara labakara labaya satakara labayara labayara labayase. Hindara labakara labayara labatakan amor. Terpuji namamu Ya Rabakara batakan namaya sekara lamoyara layase. Ya Ramora mayase. Mari katakan lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi katakan, segenap hidupku persembahkan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Yes Tuhan. Dan katangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Lagi katakan, sebab itu ku. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan atas setiap kami sungguh sempurna, sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan urapi setiap kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biar kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami terus melekat pada firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom oma opa di rumah. Bahagia sekali, senang sekali. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah perdana kita ya. Puji Tuhan, ini yang sudah lama kita nanti-nantikan. Nah, saya berharap dan doa kita semua kita terus terhubung satu dengan yang lain. Kita terus relate ya. Selain dengan Tuhan, kita juga harus terhubung dengan satu dengan yang lain supaya kita tetap dikuatkan, didukung dalam doa ya. Oke, oma opa, tema firman Tuhan siang hari ini adalah tertanam di bait Allah ya, tertanam di bait Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya bacakan untuk kita Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, kita perhatikan tadi dikatakan bagian A, mereka yang ditanam di bait Tuhan ya. Jadi setiap kita harus ditanam di baitnya Tuhan. Nah, sekarang kondisinya karena ada pandemi COVID ini kita tidak bisa berkumpul di gereja. Tadi Bu Erni sudah katakan kepada setiap kita bahwa jarak ya yang memisahkan kita itu tidak menjadi penghalang bagi setiap kita untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, kita mau ditanam di bait Tuhan dalam arti kita mau ada terus dalam hadirat Tuhan. Amin oma opa. Meskipun kita tidak bisa hadir di gereja, tapi kita harus pastikan setiap kita benar-benar tertanam di bait Allah. Dengan kata lain, di dalam hadiratnya Tuhan. Saya suka bertanam ya, suka bercocok tanam di rumah. Kalau ada waktu ya, waktunya banyak karena bercocok tanam itu perlu waktu yang panjang ya. Kadang saya dibagi tanaman sama teman-teman saya, kadang sama Bu Erni. Kalau saya datang ke rumah, saya sampai rumah, langsung saya tanam. Beberapa hari kemudian tanaman itu mulai terlihat segar ya, karena sempat dicabut dari tanah. Tapi ada tanaman-tanaman yang tidak saya masukkan ke dalam tanah, itu lama-lama jadi kering lalu mati. Nah, salah satu yang suka saya tanam di rumah itu adalah bijinya dari buah alpukat ya. Kita tahu buah alpukat itu, saya eksperimen. Ada biji alpukat yang saya diamkan saja, saya taruh saja di atas meja. Berhari-hari lama-lama biji alpukat yang tadinya bagus, mengkilap itu jadi kering, jadi ciut ya. Dan kalau dipegang itu sudah nggak padat, sudah lembek karena airnya yang dalam biji itu lama-lama menguap. Dia jadi ciut, jadi keriput. Tapi beda halnya dengan biji alpukat yang saya potong sedikit bagian bawahnya tempat akan keluar akarnya. Lalu saya cepat-cepat bikin lubang di pot yang ada tanahnya. Lalu saya taruh saja biji alpukat di sana. Dalam beberapa hari bijinya akan terbelah lalu akan keluar akarnya itu ya. Nah, jadi setiap kita harus benar-benar memastikan diri kita, memaksa diri kita supaya kita benar-benar tertanam. Jadi dari eksperimen saya tadi terbukti bahwa biji yang hanya ditaruh saja lama-lama jadi mati. Tapi biji yang kita tanam, yang saya tanam itu dia bertumbuh ya. Sekarang pohon alpukatnya sudah tinggi ya. Mungkin 60 cm sekarang tingginya. Dia cepat besar ya, yang penting ada tanah, ada air. Nah, oma opa, siang hari ini kita harus membuat
keputusan untuk diri kita sendiri bahwa kita harus memastikan kita benar-benar tertanam di dalam hadirat Tuhan. Kita harus memaksa diri kita, apalagi dengan kondisi sekarang ini tidak banyak yang bisa kita lakukan ya. Dalam arti kalau kita tidak tertanam di bait Tuhan, sama seperti biji alpukat yang saya taruh di atas meja. Lambat namun pasti kita akan menjadi kering, menjadi ciut ya. Lama-lama kerohanian kita akan benar-benar terpisah dari Tuhan. Jadi kita harus tertanam di dalam hadirat Tuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan dalam eksperimen saya tadi, bahwa biji alpukat yang saya tanam di dalam tanah di pot itu, dia keluar tunasnya ya. Seperti firman yang kita baca tadi ayat 13 Mazmur 92, dikatakan yang ditanam di bait Tuhan ya, firman Tuhan menjanjikan kalau kita benar-benar ditanam di dalam hadirat Tuhan, kita akan benar-benar bertunas di pelataran Allah. Di pelataran Allah itu dikatakan di halaman, bayangkan ya, ditanam di bait Allah itu dia bertunas itu sampai ke halamannya rumah Tuhan, luar biasa. Berarti benih yang ditanam ini ya, dikatakan ayat yang 12 tadi, dikatakan ayat yang ke-12 di atasnya, itu adalah orang benar ya. Kita orang benar yang ditanam di dalam bait Tuhan, tunas-tunas kita itu akan keluar sampai ke halaman rumah Allah kita. Kalau kita ditanam di dalam hadirat Tuhan, maka tunas kita ya, pertumbuhan kita ini akan memberikan pengaruh, akan terlihat ya di sekitar kita. Karena dia bertunas di pelataran Allah kita. Tadinya yang ditanam di dalam rumah Allah tidak terlihat di dalam bait Allah. Namun tunasnya itu terlihat ada di halaman rumah Allah. Berarti pertumbuhannya itu terlihat ya, bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Bisa dirasakan bahwa kita benar-benar bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Ya, apa yang membuat kita bertumbuh dalam hadirat Tuhan? Yang kita lakukan tadi, penyembahan kita. Kita tidak bisa lepas dari penyembahan kita. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Di situ kita mendapatkan seumpama tanaman tadi, kita mendapatkan sari-sari atau pupuk ya yang kita perlukan untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau kita menanam tanaman di rumah, apalagi tanaman buah, pasti kita akan kasih pupuk supaya pada waktunya, pada masanya dia akan menghasilkan buah. Ya, nah ketika kita terhubung dengan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam doa-doa kita, percayalah di situ sama seperti handphone kita yang dicas ketika habis baterai. Ketika kita menyembah Tuhan di situ kita benar-benar diisi, ya, diisi dalam arti ketika kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, kita mendapatkan semua hal yang baik dari Tuhan. Jiwa kita disegarkan, rasa haus kita supaya untuk kita ketemu dengan Tuhan itu dipuaskan. Bukan hanya itu saja, banyak hal yang kita dapatkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Rasa damai yang tidak pernah kita dapatkan di luar Tuhan, itu kita terima ketika kita ada di hadirat Tuhan, tertanam di hadirat Tuhan. Nah, ayat 14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, bayangkan ya, masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, oma opa di rumah kami pernah nanam pohon cabai. Pohon cabai ini antik ya, karena tingginya itu melampaui pagar rumah kami. Dan kalau saya mau panen cabai saya harus naik tangga ya. Beberapa orang yang sudah pernah panen ke rumah kami pasti mengerti ya, pohon cabai yang saya maksudkan. Buahnya kecil-kecil tapi sangat pedas. Nah, oma opa, pohon cabai yang di rumah kami itu tuh sangat menyenangkan hati kalau dilihat. Waduh, buahnya banyak ya. Nah, namun sebagus-bagusnya pohon cabai itu ada usianya oma opa. Ya, saya lupa apakah 2 tahun begitu ya. Dia lama-lama sudah mencapai usia maksimalnya, lalu dia menjadi letih ya.
buahnya tinggal sedikit, lalu daunnya mulai menguning dan lama-lama pohonnya mati. Ya, kita tahu pohon cabai itu ada usianya, semakin tua usianya maka buah yang dihasilkan semakin kecil. Pohon buah yang lain pun demikian, pohon mangga katakan ya, ketika memasuki usia tua buahnya bertambah sedikit, bahkan ada yang tidak berbuah. Nah, saya mengamati sebuah pohon, yaitu pohon zaitun yang ada di Taman Getsemani, tempat di mana Tuhan Yesus berdoa, ya, suka berdoa di situ. Nah, di sana saya perhatikan di Taman Getsemani, pohon zaitun itu dikatakan ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus masih hidup, pohon itu sudah ada. Bahkan sampai hari ini masih ada. Pohonnya makin membesar, batangnya mulai berongga, mulai ada keropos ya, tapi masih hidup. Ya, pohon zaitun kan makin bertambah usia makin besar batangnya. Daunnya kecil-kecil lalu rimbun. Dia terus menghasilkan buah-buah yang banyak khasiatnya, baik buah yang muda maupun buah yang tua. Nah, ketika saya ke sana saya memperhatikan luar biasa. Meskipun usianya sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu ya, melebihi 2000 tahun, tapi daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau. Nah, beda dengan pohon-pohon yang lain ya, pohon yang lain. Apalagi yang namanya pohon toge yang usianya cuma beberapa hari ya. Nah, mengacu pada belajar dari pohon zaitun ini, ayat 14 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Oma opa, firman yang dituliskan oleh Raja Daud ini ya, dari perjalanan hidupnya, dari pengamatannya, dari keintimannya dengan Tuhan. Dia menuliskan ini, bahwa orang-orang yang ditanam ya, sekali lagi ditanam bukan ditaruh, tapi ditanam dalam arti masuk, berakar, mendapatkan segala kebutuhan gizi yang diperlukan ya. Dia tumbuh subur, maka dia bertunas. Setelah bertunas menjadi besar pohon itu, bahkan ketika udah masuki usia tua, pohon ini masih tetap berbuah seperti pohon zaitun tadi ya. Tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Menjadi gemuk maksudnya di sini batangnya itu tidak kekurangan gizi untuk memberikan pertumbuhan yang baik, menghasilkan buah yang baik. Dan tetap segar, tetap hijau daunnya ya. Nah, apa yang Tuhan kehendaki ketika kita tertanam di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mulai bertunas, ketika kita mulai bertumbuh, karena kita mendapatkan segala kebutuhan kita untuk tumbuh subur. Yang Tuhan kehendaki di ayat yang terakhir, ayat 15, yaitu Tuhan memaksudkan supaya kita memberitakan. Ya, kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang benar, ya. Bahwa dia gunung batuku. Dia gunung batu dalam arti begini, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, di Israel itu kan banyak gunung batu ya, gunung batu. Nah, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Daud seringkali bersembunyi di balik gunung-gunung batu yang besar. Maka dia menuliskan kata-kata ini, bahwa Tuhan telah menjadi gunung batu. Bukan hanya gunung batu, tapi gunung batu yang meluputkan dia. Gunung batu yang menyembunyikan dia dari kejaran Saul ya. Dan tidak ada kecurangan padanya. Perjalanan hidup Daud yang begitu luar biasa, raja yang begitu hebat. Dia berkata bahwa ketika kita ditanam di bait Tuhan, kita akan dan pasti bertunas. Ya, oma opa, kalau setiap hari kita menanam diri kita di hadirat Tuhan, yakinlah kita pasti bertunas. Kenapa? Karena ada kehidupan di sana, ya. Kita bukan hanya ditaruh, tapi kita benar-benar ditanam di tempat yang sangat subur, di hadirat Allah yang adalah sumber kehidupan kita.
Nah, di situ kita akan bertumbuh menjadi subur, menghasilkan buah-buah ya. Kalau di ayat 14 dikatakan sampai masa tua masih berbuah. Puji Tuhan ya, berbuah bagi anak cucu ya, bagi sahabat-sahabat kita, bagi lingkungan kita. Oma opa hari-hari ini saya perhatikan makin belajar untuk menggunakan gadget ya. Gadget ini alat bantu kita di saat pandemi sekarang ini untuk komunikasi. Dan saya ingatkan ini HP ya, handphone yang kita punya, kita boleh melalui alat ini kita memberitakan ya bahwa Tuhan itu benar, Tuhan Yesus itu benar, satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah menjadi gunung batu, yang telah menjadi penolong kita, yang telah menjadi penyembuh kita, bahkan yang sudah melepaskan kita dari banyak pergumulan, menolong kita dari banyak pergumulan. Oleh sebab itu kita harus memperlihatkan, dikatakan di terjemahan aslinya, to show ya, untuk memperlihatkan kepada orang lain siapa Tuhan kita itu yang memelihara kita dengan sempurna sampai hari ini. Dan dikatakan bahwa tidak ada kecurangan pada Tuhan kita. Tuhan kita itu benar ya. Tidak ada ketidakbenaran dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengatakan yang benar dalam firman-Nya. Oleh sebab itu kita yang melekat tertanam di hadirat Tuhan, kita menjadi orang-orang benar seperti Tuhan kita. Ya, jadi mari kita perlihatkan kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, siapapun yang ada di kontak ya, kontak WA kita harus membagikan apa yang kita alami, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bahwa Dialah yang menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita. Puji Tuhan, mari oma opa, setiap hari pastikan kita tertanam dalam hadirat Tuhan, maka kita akan terus kuat ya, terus kuat seperti pohon zaitun, meskipun sudah berusia ribuan tahun, tapi tetap segar daunnya, tetap kokoh pohonnya, dan ketika orang melihat, orang kagum. Sungguh orang yang tertanam, orang benar yang tertanam di hadirat Tuhan, terus bertumbuh, terus menghasilkan buah di masa tua, bahkan memberitakan kedahsyatan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan, setiap kami yang tertanam setiap hari di hadirat-Mu, tertanam dalam firman-Mu Tuhan, janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam usia kami sekarang Tuhan, kami akan terus menghasilkan buah, tetap segar Tuhan Yesus. Dan kami mau terus memberitakan, terus menyaksikan bahwa Engkau baik, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kami. Dan kami mau memberitakan semua itu kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus urapi kami, terus berkarya dalam kehidupan kami, supaya kami terus menghasilkan buah-buah bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat bersama-sama. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sampai pada hari ini. Mulai dari pagi kami dalam sukacita yang besar, karena kami ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar akan pesan-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ami. Kami mau Tuhan, kami mau tertanam di dalam bait-Mu. Kami mau tertanam di dalam hadirat Tuhan. Kendati pun dalam suasana yang tidak memungkinkan pada saat-saat sekarang ini.
Kami boleh melihat betapa di luar Tuhan banyak masalah, banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Namun ketika kami tahu kami tertanam di dalam bait Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus bersama-sama dengan kami. Sehingga di dalam hadirat-Mu kami akan terus melekat kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Hari demi hari kami boleh melihat mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Mari Bapa, terus bawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan yang senantiasa pada setiap kami. Kendati pun kami di tempat yang berbeda masing-masing, kami tidak mungkin Tuhan untuk melakukan aktivitas lebih banyak lagi, karena kekuatan dan kemampuan kami mungkin sudah terbatas. Tapi di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu tidak ada yang terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang kami percaya, yang terus memantau kami siang dan malam. Engkau memberkati, Engkau melindungi, bahkan Engkau menjauhkan kami daripada segala sakit penyakit, teristimewa COVID yang merajalela sekarang. Kami tidak takut Tuhan, kami tahu kami melekat kepada Tuhan yang terus membawa kami masuk di dalam pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Ami, ya agar hamba-Mu ini terus mendapat hikmat marifat, membawa kami masuk di dalam pengenalan Allah yang lebih sempurna lagi. Kami juga mau berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami dimanapun mereka berada. Kiranya hikmat marifat kepada mereka Tuhan turun, agar semua anak-anak di bawah hamba-Mu ini Tuhan boleh mengenal pengenalan Tuhan daripada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, bangsa Indonesia di dalam dilema sekarang ini, banyak masalah yang dialami bangsa ini. Namun kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kendati pun kami tahu Tuhan, bangsa ini sedang di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan karena penyakit yang mematikan ini. Tapi kami percaya mujizat akan terjadi. Melalui mujizat ini Tuhan, di bangsa ini banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat. Bahkan semua penduduk Indonesia kami rindu dipulihkan. Kami rindu bangsa Indonesia mengalami terobosan. Kami rindu bangsa Indonesia akan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, bahwa anak-anak-Mu semua berdoa sepakat untuk bangsa Indonesia. Hikmat marifat-Mu turun kepada pemerintah bangsa ini Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan sesuai dengan rencana Tuhan, agar bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Bangsa ini sungguh-sungguh ada di mata Tuhan, bangsa ini berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai semua anak-anak-Mu berdoa sepakat bersama-sama dimanapun semua anak-anak Tuhan berada. Terus menaikkan doa bersama-sama, tidak berhenti, bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami bersama-sama. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari Bapak Ibu, Opa, Oma, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, Juru Selamat yang mengasihi kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Opa, Oma semua.